Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi laut, di mana kami akan mempresentasikan dengan judul ekosistem rumput laut. Dengan nama anggota kelompok, yang pertama Rahayu Ririn Marcelina dengan NPM 17211600050, yang kedua Tantri Saras Anggraini dengan NPM 17211600038, dan yang ketiga Arzan Sumantri dengan NPM 17211600067. Yang pertama itu ada pengertian rumput laut, di mana pengertian rumput laut itu merupakan salah satu tumbuhan yang masuk ke dalam divisi Talophyta atau tumbuhan bertalamus, yaitu suatu tumbuhan yang berakar, batang, dan daun yang merupakan bentuk dari batang atau talus. Di sini ada 3 divisi rumput laut menurut pigmennya. Yang pertama itu Chlorophyta hijau, Phaeophyta coklat, dan Rhodophyta merah. Yang pertama itu ada Phaeophyta atau rumput laut coklat. Istilah Phaeophyta berasal dari bahasa Yunani phaios yang berarti coklat dan phyton tumbuhan. Alga coklat atau rumput laut coklat merupakan salah satu divisi makroalga dari kelas Phaeophyceae yang berbentuk menyerupai seperti lembaran bulat dan menyerupai batang. Ciri-ciri Phaeophyta yaitu talus dari alga ini berbentuk filamen, warna coklat, adanya pigmen vicoxanthin, adanya klorofil A, klorofil B, dan xenofil, bulat atau menyerupai batang, memiliki bentuk tali membran, hidup di air laut. Yang kedua itu ada Rhodophyta atau rumput laut merah. Istilah Rhodophyta berasal dari bahasa Yunani rhodo yang berarti merah dan phyton tumbuhan alga merah. Ciri-cirinya, talus berbentuk silindris, pipih, dan lembaran. Talus tersebut berwarna merah, ungu, pirang, coklat, dan hijau. Beragamnya warna yang dihasilkan makroalga ini disebabkan oleh pigmen karoten, fukoxanthin, serta klorofil A dan C terdapat di permukaan karang. Yang ketiga itu ada rumput laut hijau atau Chlorophyta. Istilah Chlorophyta berasal dari bahasa Yunani chloro yang berarti hijau dan phyton tumbuhan alga hijau. Ciri-cirinya bersifat uniseluler atau multiseluler, berukuran mikroskopik, membentuk membran, filamen, dan tabung, dijumpai di paparan terumbu karang dengan kedalaman 1-200 meter. Morfologi rumput laut. Beberapa jenis rumput laut yang terlihat memiliki batang, akar, daun seperti tumbuhan tingkat tinggi. Namun pada dasarnya mereka adalah talus. Bentuk talus yang dimiliki rumput laut beraneka ragam. Di antaranya ada yang bulat, pipi, gempeng, tabung seperti rambut, dan sebagainya. Sedangkan percabangan talus yaitu dichotomous, pinnate, irregular, verticillate, dan terdapat talus yang tidak bercabang. Sifat substansi talus juga bervariasi. Ada yang lunak seperti gelatin, keras yang mengandung zat kapur, lunak seperti tulang rawan tersebut, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu substrasi rumput laut. Jenis substrat rumput laut perairan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama mud lumpur, kedua sat pasir, ketiga rock batu, dan keempat piling. Selanjutnya pemanfaatan rumput laut. Pemanfaatan rumput laut sebagai bahan makanan, kosmetik, dan obat-obatan tradisional sudah lama dikenal oleh masyarakat. Sedangkan pemanfaatannya sebagai bahan industri yang memungkinkan untuk diekspor atau bahkan sebagai bahan energi alternatif baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini, sehingga merangsang perkembangan untuk budidaya rumput laut.
Selanjutnya, kajian ekonomi, sosial, ekologi, dan biologi. Yang pertama, aspek ekonomis. Rumput laut merupakan komunitas yang potensial untuk dikembangkan meningkatkan nilai gizi yang dikandungnya. Sedangkan di aspek sosial, perkembangan usaha budidaya rumput laut memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat di sekitar lokasi budidaya. Aspek ekologis, komoditas rumput laut memberikan banyak manfaat terhadap lingkungan sekitarnya. Aspek biologis, rumput laut memiliki klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis di perairan. Kemudian, di sini ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan rumput laut. Yang pertama yaitu arus, kemudian yang kedua temperatur, kemudian diikuti salinitas, kemudian yang terakhir yaitu oksigen terlarut. Di sini wilayah sebaran rumput laut di Indonesia. Yang pertama yaitu di pantai selatan Jawa Barat dan Banten, misalnya. Gulma laut dapat ditemui di sekitar pantai Santolo dan Sayang Heulang di Kabupaten Garut atau di daerah ujung kulon Kabupaten Pandeglang. Sementara di daerah pantai barat Sumatera, gulma laut dapat ditemui di pesisir barat Provinsi Lampung sampai pesisir Sumatera Utara dan Aceh atau Nanggro Aceh Darussalam. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.